Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam membahas soal SJT. Oke teman-teman, masuk ke part 22 teman-teman sekalian. Nah, kita jawab soal ini ya. Teman guru membutuhkan bantuan saya, sementara saat itu saya juga sedang sibuk dengan pekerjaan saya. Saya akan titik-titik. A menolaknya karena saya sendiri sedang sibuk. B memintanya untuk mencari bantuan teman lain. C tidak memperdulikan karena fokus dengan pekerjaan saya. D akan membantunya setelah pekerjaan saya selesai. E cuek karena saya juga punya tugas dan tanggung jawab. Nah, kira-kira teman-teman sekalian yang mana yang lebih tepat? Nah, menolak karena saya sendiri sedang sibuk. Ini kurang tepat ya teman-teman. Karena di sini kata kuncinya teman membutuh bantuan saya. Sementara saya juga sedang sibuk dengan pekerjaan saya. Menolak, tidak, belum ada solusi di situ. Memintanya untuk mencari bantuan teman lain, tidak juga. Tidak memperdulikan, tidak. Terus yang E cuek, karena saya juga punya tugas dan tanggung jawab, tidak. Yang benar itulah adalah yang D teman-teman. Akan membantunya setelah pekerjaan saya selesai. Jadi yang D teman-teman sekalian. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru di sekolah sering meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahuinya. Maka saya titik-titik. A. Mengajarinya cukup sekali saja. B. Mengajari dan menyarankan membaca buku yang dapat membantu peningkatan profesional pekerjaan. C. Mengajari kalau memang saya memiliki waktu yang sangat longgar. D. Memintanya agar belajar mandiri. E. Tugas pribadi adalah tanggung jawab pribadi. Nah, jawaban yang paling tepat apa teman-teman kira-kira? Silahkan di-pause dulu, jawab dulu. Setelah itu kita masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat di sini kata kuncinya. Seorang guru meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahui. Maka sikap kita yang benar adalah hanya mengajarinya cukup sekali saja. Ini ada kalimat positif karena masih mengajari ya teman-teman. Cuman ada kata cukup sekali saja. Kita skip karena ini kurang lengkap, artinya kurang tepat. Terus B, mengajari dan menyarankan membaca buku yang dapat membantu peningkatan profesional pekerjaan. Ini kita checklist ya teman-teman karena positif. Terus mengajari kalau memang saya memiliki waktu yang sangat longgar. Ini kurang ya teman-teman karena ada bilang sangat longgar. Terus memintanya agar belajar mandiri. Ini ada positifnya, tapi kita tidak membantunya teman-teman. Terus tugas pribadi adalah tanggung jawab pribadi. Ini benar, kalimat ini tidak salah, cuman tidak sinkron dengan soal yang tadi ya teman-teman. Karena soal yang tadi itu meminta untuk diajari hal-hal seputar pekerjaan yang belum diketahui. Jadi yang benar itu adalah B, dengan mengajari dan menyarankan membaca buku yang dapat membantu peningkatan profesional pekerjaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Guru dalam melaksanakan tugas seharusnya titik-titik. A. Menjelaskan secara interaktif sehingga terbentuk pembelajaran yang aktif. B. Mengajukan pertanyaan pada peserta didik agar pembelajaran menjadi aktif. C. Mencoba variasi strategi agar semua murid aktif. D. Memberikan penjelasan pelajaran sebagaimana buku pelajaran dan LKPD. E. Menggunakan metode sesuai dengan pengalaman yang didapatkan. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman sekalian? Silakan disimak. Nanti setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke, langsung saja kita bahas. Guru dalam melaksanakan tugas harusnya. Ini jawabannya A, B, C, D, E.
Ini sepertinya benar ya teman-teman ya. Tapi kita harus cari yang mana yang paling benar. Karena SJT poinnya 1, 2, 3, 4, 5. Cari yang jawabannya poinnya 5 teman-teman. Guru dalam melaksanakan tugas seharusnya titik-titik. Dalam melaksanakan tugas pasti harus ada strategi pembelajaran. Bagaimana cara kita menerapkan strategi pembelajaran? Kita akan mencoba strategi mana yang membuat semua siswa atau murid itu aktif. Jadi yang paling tepat itu adalah kita mencoba variasi strategi agar semua murid aktif. Itu yang paling tepat. Karena di A ini memang terbentuk pembelajaran aktif. Cuman hanya menjelaskan secara interaktif. Jadi dia hanya menggunakan satu strategi. Terus mengajukan pertanyaan pada peserta didik agar pembelajaran menjadi aktif. Ini hanya mengajukan pertanyaan tapi belum mencoba variasi strategi yang lain agar semua murid aktif. Terus yang D, ini memberikan penjelasan pelajaran sebagaimana buku pelajaran dari LKPD. Ini juga kurang lengkap gitu. Terus yang E menggunakan metode yang sesuai dengan pengalaman yang didapat. Ini juga kurang. Tapi A, B, D, E ini ada benarnya. Cuman yang paling lengkap itu ada di C. Dengan mencoba variasi strategi agar semua murid menjadi aktif. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, dari hasil penilaian guru diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar dan ada juga yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar. Dari hasil oleh nilai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan guru untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran. Yang bukan merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru adalah titik-titik ya. A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program pembelajaran bagi siswa yang hasilnya rendah. Menyelenggarakan pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. C. Mengadministrasikan hasil penilaian. D. Menyusun laporan hasil penilaian. E. Tidak peduli, yang penting tetap mengajar. Nah, silakan dijawab teman-teman. Setelah itu kita masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat di sini. Dari hasil penilaian guru diperoleh beberapa siswa mencapai kriteria ketuntasan belajar dan ada yang belum. Dari hasil nilai tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan tindak lanjut pembelajaran yang bukan merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru. Yang bukan, teman-teman. Nah, lihat kata kuncinya, yang bukan. Yang mana kira-kira? Bukan pemanfaatan hasil penilaian. Ini mudah sekali ya, teman-teman, karena di sini ada jawaban yang tidak positif. Yang D, E, teman-teman. Tidak peduli, yang penting tetap mengajar. Jawabannya E, teman-teman sekalian. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan bonus. Pada hari Senin saya ditugaskan sebagai guru piket. Suatu hari ada seorang tamu yang sangat rewel. Saya akan titik-titik. A. Melayani dengan malas-malasan. B. Meminta teman lain untuk melayaninya. C. Melayani seperti biasa dan memberikan yang terbaik. D. Melakukan yang bisa saya lakukan dan tidak melayani yang tidak bisa saya lakukan. E. Melayani tamu bukan tugas seorang guru. Nah, silahkan dijawab teman-teman. Nah, boleh dijawab di kolom komen besertakan alasan kenapa kalian menjawab hal tersebut. Nah, soal bonus ini akan dibahas pada video part 23, teman-teman. Nah, jadi bagi yang mau belajar soal SJT bisa kunjungi playlist kami itu dari part 1 sampai part saat ini ya, part berjalan saat ini. Terus ada playlist soal manajerial juga, teman-teman, bisa dicek di playlist kami ya, teman-teman. Nah,
Jika ada kurang kata, mohon dimaafkan, dan terima kasih yang telah mengklik video ini. Semoga video ini memberikan manfaat yang banyak. Boleh di-share video ini ke media sosial kalian, teman-teman. Dan jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap aku upload video terbaru kalian bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.